Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pertemuan farmakoekonomi yang ke-6, saya akan menyampaikan materi tentang mengukur beban penyakit, measuring burden of disease, yang dalam hal ini kita akan bicara tentang DALI. Pada pertemuan keempat, kita mendengar istilah QALY. Sedangkan pada pertemuan kali ini kita akan memperdalam topik tentang DALI. Apa itu DALI? DALI adalah kepanjangan dari Disability Adjusted Life Years. Di situ kita akan bicara tentang jumlah kasus, yaitu jumlah penyakit, jumlah orang yang sakit, jumlah kematian, kemudian years of life loss, jumlah tahun orang itu meninggal, kemudian tingkat keparahan penyakit, dan segala bentuk estimasi yang termasuk adalah discounting. Nah, DALI ini berbeda dengan QALY. Perbedaannya di mana? Kalau QALY itu mengukur kualitas hidup individu per individu. Jadi kita mengukur satu orang punya kualitas hidup 0,8, artinya dia nearly perfect health, dibandingkan orang yang kualitas hidupnya 0,4, yaitu orang yang sebenarnya nearly dead gitu ya, karena angka QALY adalah 0 sampai 1. Sedangkan DALI itu 0 sampai 1 juga, tetapi 1 adalah perfectly lost, yaitu di mana orang itu meninggal atau sakit 1 angkanya, dan 0 adalah orang itu sehat, perfectly health. Jadi kebalikan, kontradiktif sebenarnya dengan QALY. Kenapa ada instrumen DALI di sini? WHO selalu menggunakan instrumen DALI untuk mengukur dampak suatu penyakit di suatu negara secara kumulatif, sehingga bisa mengidentifikasi kira-kira berapa sih dampak penggunaan rokok, dampak penggunaan alkohol, dampak obesitas, dampak kurang exercise dan sebagainya, atau dampak suatu intervensi, misalnya program kesehatan. Nah, tujuannya dengan membandingkan DALI antara penyakit satu dengan penyakit lainnya, DALI antara program satu dengan program lainnya, kita bisa mengukur, membuat prioritas kebijakan mana yang harus diambil. Seperti itu. DALI sendiri dengan menggunakan istilah disability, jangan disamakan sebagai kecacatan ya di sini, bukan disabilitas dalam arti kecacatan individu, tapi disability adalah ketidakmampuan individu baik karena sakit atau meninggal. Jadi bisa dikatakan ketidakmampuan secara fisik, sosial, mental, dan sebagainya gitu ya. Nah, itu adalah penjumlahan dari years life loss dan years live with disability. Jadi kita dalam DALI mempertimbangkan dua hal, years life with disability, yaitu jumlah orang yang sakit karena penyakit tertentu pada periode waktu tertentu, dan years life loss, yaitu jumlah orang yang meninggal pada tahun tertentu, pada kurun waktu tertentu. Jadi kalau dia dead, dia akan mendapatkan angka 1 ya, yaitu 100% disability. Tapi kalau seseorang sehat, angkanya 0. Perfect health berarti 0 disability. Jadi ingat, disability bukan diartikan sebagai kecacatan, tapi dalam instrumen WHO, DALI itu adalah disability adalah ketidakmampuan melakukan aktivitas sehari-hari baik karena sakit ataupun karena meninggal. Nah, ini penjelasan lebih detailnya bahwa DALI adalah
jumlah dari YLL dan YLD, yaitu years life loss itu identik dengan estimasi kematian, yaitu adalah hitungan dari jumlah orang yang dead dikalikan tahun, ya, tahun orang itu seharusnya hidup, yaitu life table. Jadi misalnya orang itu meninggal pada usia 50, maka E adalah 71, yaitu angka harapan hidup orang Indonesia 71 dikurangi 50, jadi 21. Jadi kalau jumlah orang yang meninggal di usia 50 itu ada 20 misalnya, 20 dikalikan 21, ya, seperti itu YLL. YLD adalah jumlah kasus penyakit tertentu, misalnya cancer, ya, kalikan weight atau disability weight, ya, itu adalah tingkat severity dari penyakit itu. Misalnya kalau kanker paru itu severity-nya bisa 0,7 gitu ya. Duration adalah durasi orang itu sakit. Jadi makin banyak jumlah orang yang sakit, ya, dan tingkat keparahannya tinggi dan durasinya lama, YLD-nya besar. Sedangkan YLL, makin banyak orang yang meninggal di usia muda karena E adalah usia angka harapan hidup, karena penyakit tertentu maka YLL-nya juga besar. Jadi ada atribut yang spesifik untuk YLL, itu adalah atribut tentang kematian. YLD adalah atribut tentang kesakitan. Oke. Nah, ini visualisasi tentang YLL, kematian, ya. Ada gambar kuning di sini, orang lahir, birth, sampai meninggal itu harapannya di usia life expectancy. Jadi kalau orang itu lahir sampai meninggal di usia yang life expectancy, years life loss-nya 0, gitu ya. Tapi jika orang itu lahir tapi meninggal pada usia 50, maka dia akan kehilangan angka harapan hidup 21, karena angka harapan hidup orang Indonesia adalah 71 untuk perempuan. Jadi ada years life loss-nya berapa tadi? 21. Itu baru untuk satu orang yang meninggal. Jika orang yang meninggal banyak, tinggal mengalihkan numbernya dan setiap orang tadi berapa usia dia meninggal, sehingga di situ kita punya tabel hasil olahan paling sederhana dalam bentuk Excel, yaitu number of mortality atau number of death dan years of death, dan life expectancy, sehingga kita punya angka years life loss dikalikan numbernya, ya, sehingga akan menjadi nilai YLL. Seperti itu. Contoh, ya. Contoh jumlah orang yang meninggal karena AIDS di 2016, ya. Kemudian kita punya angka itu, kemudian jumlah orang yang meninggal serta detail usianya, age distribution of death cases, dan life expectancy kita ambil dari data WHO untuk Indonesia, laki dan perempuan. Pada perempuan 71, pada laki-laki 69. Jadi YLL adalah jumlah summation of number of death dikalikan jumlah usia sisa, begitu, ya. Sebenarnya sangat mudah. Kemudian untuk YLD itu sendiri adalah konsep dari angka kesakitan, yaitu ketidakmampuan orang melakukan aktivitas, ya, dihitung dengan seperti ini. Asumsinya, ya, menghitung
YLD dan YLL ya. Contoh ya, kita punya garis kuning di sini, warnanya kuning dianggap dia sehat 100% ya. Jadi pada durasi selama 4 tahun orang itu hidup sehat. 4 years live 100%. Artinya dalinya 0. 4 years live 75%. Artinya dalinya berapa ini? Nah, dia bisa hidup sehatnya 75, sisanya hidup sakit ya. Jadi 25% atau 0,25 kali 4 itu 1 dali gitu ya. Dan ini adalah 2 tahun hidupnya hanya bisa 100%, 2 tahun sisanya hanya bisa hidup 50%. Jadi di sini 0 ya dalinya, life loss-nya ya, dia sehat di usia selama 2 tahun, tapi 2 tahunnya 0,5%. Jadi 2 kali 0,5, 1 dali. Terakhir 3 tahun pertama dia hidup sehat, 0 dalinya. Tapi di tahun terakhir dia meninggal gitu ya, live 0%. Artinya dia meninggal di tahun ketiga. Ini juga 1 dali. Kenapa? Itu adalah 1 YLL ya. Jadi garis pertama 0 dali. Garis kedua adalah 1 dali, tapi bukan kematian, dia punyanya ketidakmampuan karena sakit selama 4 tahun ya, yaitu 25% sakitnya ya. Seperti itu analognya. Kemudian yang tabel ketiga, baris ketiga, dia sakit selama 2 tahun, separuh sakitnya, 50% aktivitasnya, itu juga 1 YLD. Atau kemudian kalau YLL-nya 0 berarti YLD plus YLL, dalinya 1. Kemudian yang terakhir YLD-nya 0, YLL-nya 1. 0 ditambah 1, 1 dali juga. Jadi 1 dali itu bisa digambarkan oleh situasi yang berbeda-beda. Itu pemahaman tentang dali. Ini lebih jelasnya ya, bahwa no dali loss artinya dia hidup sehat. 1 dali loss bisa dia sakit selama 4 tahun dengan weight-nya 25% atau tingkat keparahannya 25% dan sebagainya. Oke. Jadi sebenarnya dali itu hanya menjumlah 2 aspek, yaitu YLL true death, yaitu untuk mengukur kematian, YLD untuk mengukur jumlah orang yang sakit dengan disability ya. Nah, sekarang kita coba lihat kumulatif ya. Kalau kita punya gambarannya punya 4 orang ya, ibaratnya kita punya 4 orang, yaitu situasinya yang pertama 1 tahun 30% weight-nya jadi 0,3, 1 tahun 50% weight-nya 0,5, 1 tahun 70% 0,7, dan 1 tahun kematian. Sehingga di situ adalah dijumlahkan 1 ditambah 0,7 ditambah 0,5 ditambah 0,3, jadinya 2,5 dali loss ya. Just it, cuman itu sebenarnya perhitungan dali ya. Dan kalau kita paham konsep dali, kita bisa melakukan pengukuran beberapa faktor resiko kematian. Misalnya pada kasus ini kematian misalnya penyakit akibat rokok gitu ya. Itu kita menghitung faktor resikonya yang dihitung dalam relative risk yang kalian pahami di pertemuan kelima. Relative risk adalah bisa diperoleh dari studi
meta analisis. Kemudian di situ menjadi istilah attributable. Jadi kematian penyakit akibat dari, attributable itu seperti itu, attributable to smoking. Nah, ini penjelasannya, bisa dipelajari sendiri. Oke. Nah, ini kalau kita sudah bicara big data atau database ya, kita mengukur dalinya itu dari mana sih? Nah, mulai dari intinya kita akan menghitung YLL dan YLD. Dimulai dari YLL dulu ya, kita butuh data jumlah kematian orang pada 1 tahun itu. Kita punya data dari, kalau Indonesia data kematian kita ada, tapi kita tidak tahu case of death-nya. Jadi penyebab penyakitnya kita sering tidak punya data kalau di Indonesia. Maka kita bisa mengambil data dari database WHO dan life expectancy, ya kan? Kita ingat YLL adalah komponen dari jumlah kematian kalikan life expectancy. Cause of death-nya itu diambil dari relative risk tadi, penyebab orang meninggal akibat rokok itu berapa. Misalnya kanker paru itu punya relative risk 0,89, artinya kanker paru berkontribusi pada kematian individu 8,9 kali ya, relative risk-nya 8,9 gitu ya. Jadi attributable-nya sebenarnya dari angka 8,9 itu. Kemudian YLD adalah insiden, yaitu jumlah kasus ya, kasus total dalam 1 tahun kalikan durasi lama orang sakit dan disability weight, tingkat keparahan sakitnya. Disability weight itu kita peroleh juga dari studi meta analisis maupun dari studi Global Burden of Disease GBD atau Dutch Weight, diambil dari studi-studi yang ada. Karena kita nggak punya data tingkat keparahan melakukan studi sendiri. Ya, jadi DALI itu adalah penjumlahan YLL kali YLD, bisa dipakai untuk melakukan pendekatan menghitung beban penyakit akibat dari faktor risiko tertentu. Saya contohkan tadi faktor risikonya rokok, sehingga kita bisa menghitung dengan attributable fraction PAF ya, seperti di slide sebelumnya, population attributable fraction. Ini contoh visualisasi Excel, data Excel, misalnya penyakit COPD, YLL-nya dihitung ya, kita punya urutan usia, kelompok usia, dan masing-masing punya jumlah kematian, masing-masing kita punya life expectancy, dan YLL-nya adalah perkalian antara number of death dan years lost by standard life expectancy. Begitu, kemudian kita jumlahkan seperti itu, tinggal di total. Berlaku juga untuk YLD. Kalau YLD sedikit kompleks karena kita punya tingkat disability weight ya dan durasi. Nah, ini kita perlu model yang namanya DISMOD ya, misalnya disease modeling atau DISMOD itu dipakai juga untuk menghitung YLD ya. Nah, ini perlu belajar intensif tersendiri kalau misalnya kalian tertarik melakukan riset-riset tentang menggunakan data sekunder menghitung YLD. Jadi kita tinggal pakai estimasi beberapa parameter masuk, pakai DISMOD ya. Ini contohnya ya, YLD-nya udah dihitung ya, misalnya yaitu jumlah kasus total dalam 1 tahun kalikan durasi kalikan disability weight ditambah YLL, jadi angka perhitungan tadi pada setiap kelompok usia, maka akan menghasilkan DALI, yaitu jumlah-jumlah tadi ya. Totalnya 235.000 DALI, artinya
235.000 person years ketidakmampuan orang secara fisik maupun jumlah orang yang meninggal ya, karena DALI adalah disability adjusted life year. Jadi satuannya adalah person years. 235.000 person years DALI. Seperti itu. Sama seperti COPD tadi. Oke. Sama. Nah, cuman pada perhitungan farmakoekonomi kita mengenal istilah discounting. Ingat, kita menghitung untuk periode sekarang ya. Nah, padahal kita estimasi untuk future ya, untuk masa depan misalnya, estimasi untuk 5 tahun ke depan misalnya, maka kita perlu menerapkan discount rate ya, karena kita ngitung sekarang untuk masa depan. Kalau interest atau bunga, kita mengukur masa depan ya, mengukur saat ini ya, menghitung saat ini, dihitungnya untuk future gitu. Kebalikan dari interest discounting itu ya. Jadi kenapa ini tabel ini menunjukkan kenapa DALI itu penting? Karena DALI itu sangat komprehensif, menghitung kasus sampai durasi, sampai tingkat keparahan, menghitung jumlah pasien meninggal dan sebagainya ya, dan di jumlah total menghasilkan DALI ya. Data-data seperti ini sangat dibutuhkan oleh negara-negara sehingga bisa compare ya. Kalian bisa pelajari paper saya yang berjudul ini ya, Estimating Burden of Cancer Attributable to Smoking Using DALI in Indonesia. Di situ kita punya data seperti ini, hasil perhitungan DALI ya. Kalian bisa lihat tabel mulai dari tabel 1 ya, mulai menghitung relative risk atau faktor resiko dari rokok terhadap timbulnya penyakit-penyakit kanker, mulai dari lip, oral cavity sampai bladder ya. Di situ relative risknya laki dan perempuan diperoleh dari meta analisis. RR were obtained from various study ya. Kemudian dihitung PAR-nya dengan rumus di slide tadi, population attributable risk. Contohnya, ambil contoh misalnya lung cancer ya, relative risknya 8,96. Setelah dihitung PAR-nya 84%, 84,6 bagi laki-laki. Artinya laki-laki yang meninggal karena kanker paru itu 84,6%-nya karena rokok. Seperti itu studi estimasi, dan di situ kita bisa menghitung smoking attributable morbidity, yaitu angka kesakitan, kanker dan sebagainya itu yang disebabkan oleh rokok, dan angka kematiannya di Indonesia ya. Dan ngitung YLD, ngitung YLL dengan rumus tadi ya. Ingat rumusnya tadi dengan satuan person years ya, sampai DALI-nya ya. DALI-nya 638.000 sekian, berarti cukup besar sekali ini DALI, dampak rokok ya terhadap timbulnya penyakit kanker di Indonesia itu sangat tinggi. Oke, just it. Jadi kalian bisa pelajari dan latihan exercise yang sudah kita siapkan di Google Form. Kita challenge soal nomor 1 sampai 5 tentang pemahaman kalian dari DALI. Oke, sekian, selamat belajar, semoga sukses.